Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang aturan syariah tentang modal dan modal kerja. Modal adalah dana yang diserahkan oleh pemilik atau owner. Pada akhir periode tahun buku, setelah dihitung keuntungan yang didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan dividen. Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara langsung tidak menghasilkan. Selain itu, modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari modal hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak perlu dibagi dengan pemilik dana yang lainnya. Dalam perbankan syariah, mekanisme penyertaan modal pemegang saham dapat dilakukan melalui musyarakah fi saham asy-syarikah atau equity participation pada saham perseroan bank. Kemudian modal kerja. Modal kerja adalah harta yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya atau membiayai operasional perusahaan tanpa mengorbankan aktiva yang lain dengan tujuan untuk memperoleh laba yang optimal. Modal kerja ini biasanya digunakan untuk membayar upah buruh, gaji pegawai, membeli bahan mentah, membayar persekot, dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang gunanya untuk membiayai operasi perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan modal kerja, diperlukan sumber dana. Sumber dana untuk modal kerja dapat dilihat pada sisi kanan neraca, yaitu pada bagian utang atau liabilitas. Di antara akun-akun yang termasuk dalam sumber modal kerja, perusahaan adalah akun-akun yang termasuk pada kewajiban jangka pendek, yaitu utang dagang, wesel bayar, utang atau kredit modal kerja bank, dan surat berharga jangka pendek yang dikeluarkan perusahaan. Utang dagang umumnya merupakan sumber utama pembiayaan modal kerja dalam suatu perusahaan. Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah, di mana bank bertindak sebagai penyandang dana atau sahibul mal, sedangkan nasabah sebagai pengusaha atau mudoribnya. Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan mudorobah. Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang telah disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil yang belum diberikan yang menjadi bagian bank. Kemudian, alasan diperlukannya modal kerja. Modal merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Setiap perusahaan memerlukan modal untuk menjalankan aktivitasnya. Modal kerja mampu membiayai pengeluaran atau operasional perusahaan. Dengan modal kerja yang cukup, maka perusahaan akan dapat melakukan aktivitasnya dengan efektif dan efisien tanpa adanya kesulitan keuangan. Tersedianya modal kerja yang dapat digunakan untuk aktivitas perusahaan tergantung pada tingkat aktivitas yang dimiliki. Modal kerja yang cukup akan membuat perusahaan dapat beroperasi dengan efisien dan tidak mengalami kesulitan keuangan. Yang kedua, modal kerja memiliki banyak keuntungan. Di antaranya, 1. Melindungi perusahaan terhadap krisis, hal itu lebih luar biasa. Yang kedua, memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban tepat pada waktunya. Yang ketiga, menjamin memiliki kredit, dan perusahaan semakin besar dan memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat menghadapi gangguan atau kesulitan keuangan yang dimiliki. Yang keempat, memungkinkan untuk persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani para konsumen. Yang kelima, memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih menguntungkan kepada konsumennya. Dan yang terakhir, nomor 6, Thank you for watching memungkinkan this bagi video perusahaan until it is untuk dapat finished. beroperasi dengan lebih If useful efisien to you karena guys, tidak ada please like and kesulitan share this untuk video. memperoleh barang ataupun If you jasa have yang any dibutuhkan. suggestions for us, leave a message in the Modal comments kerja adalah field. modal yang seharusnya Always tetap ada support dalam us by clicking the perusahaan sehingga subscribe button operasional because it perusahaan means a menjadi lot lebih to lancar, us. serta tujuan To the akhir next video. perusahaan untuk See menghasilkan you. laba akan tercapai. Modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa modal kerja adalah modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek. Ada 3 macam konsep modal kerja yang dapat digunakan untuk analisis, yaitu yang pertama konsep kuantitatif.
Konsep kuantitatif adalah menitikberatkan pada kuantum yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin atau menunjukkan jumlah dana yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Yang kedua, konsep kualitatif. Konsep kualitatif adalah menitikberatkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini, pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka pendek, yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun dari pemilik perusahaan. Yang ketiga, yang terakhir, konsep fungsional. Konsep fungsional adalah menitikberatkan fungsi dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan atau laba dari usaha pokok perusahaan. Dari penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa tersedianya modal kerja perusahaan sangatlah berperan untuk membantu perusahaan dalam menjalankan aktivitas-aktivitas operasionalnya sehari-hari sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Yang materi selanjutnya yaitu mengenai memonitor modal kerja. Dalam perusahaan, manajer keuangan perlu melakukan monitor modal kerja perusahaan secara terus-menerus. Jika kondisi modal kerja memburuk, maka manajer keuangan perlu melakukan beberapa tindakan perbaikan atau pencegahan agar kondisi modal kerja tidak semakin memburuk. Kondisi modal kerja yang memburuk menandakan perusahaan mengalami likuiditas. Beberapa indikator yang bisa dipakai untuk memonitor kondisi likuiditas atau modal kerja perusahaan yaitu yang pertama, periode pelunasan piutang yang semakin melambat. Pelunasan piutang yang melambat mengakibatkan dana yang terikat akan semakin besar dan menurunkan likuiditas perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu aliran kas masuk harian atau operasional yang semakin menurun. Yang ketiga, persediaan yang semakin menumpuk, yaitu persediaan yang bisa mengindikasikan penjualan yang semakin sulit sehingga dana yang terikat pada persediaan semakin meningkat. Kemudian yang terakhir yaitu rasio lancar atau aktiva lancar atau utang lancar yang semakin kecil, yang artinya utang lancar akan semakin membengkak. Kemudian setelah permasalahan modal kerja terdeteksi, manajer keuangan bisa melakukan beberapa langkah seperti yang pertama, mengendalikan tingkat persediaan, seperti mempercepat penjualan barang dagangan, yaitu misal dengan memberikan potongan harga, kemudian mengendalikan investasi baru pada persediaan, misalnya dengan menunda pembelian barang dagangan yang baru. Kemudian yang kedua yaitu mengendalikan investasi pada piutang. Manajer keuangan bisa memperketat kebijakan piutang dengan hanya memberikan penjualan kredit kepada pelanggan yang dinilai baik atau membayar tepat waktu. Kemudian yang ketiga, mengurangi atau mengendalikan aliran kas keluar yang rendah prioritasnya. Sebagai contoh yaitu dengan manajer bisa menunda pembayaran dividen, menunda investasi pada barang modal, yaitu seperti menunda pengangguran modal. Pembayaran gaya lainnya juga bisa diperketat. Kemudian untuk meningkatkan fleksibilitas perusahaan menangani permasalahan likuiditas yang mungkin muncul secara mendadak, manajer keuangan bisa melakukan beberapa hal. Seperti yang pertama yaitu manajer keuangan bisa membuka akses ke pasar keuangan. Sehingga jika perusahaan membutuhkan dana, manajer keuangan bisa menerbitkan surat berharga dan dijual ke pasar keuangan. Dan yang kedua yaitu manajer keuangan bisa memegang surat berharga jangka pendek yang liquid. Artinya, jika ada kebutuhan dana, manajer keuangan bisa menjual surat berharga tersebut dengan cepat. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai pembiayaan modal kerja syariah. Sebelum membahas mengenai pembiayaan modal kerja syariah, kita akan membahas mengenai definisi pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan. Pembiayaan modal kerja dipakai untuk pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran, dan modal kerja untuk operasional lainnya. Kemudian, apa itu pembiayaan modal kerja syariah? Pembiayaan modal kerja syariah yaitu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kemudian jangka waktu pembiayaan modal kerja biasanya maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas pembiayaan modal kerja dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.
Kemudian, hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa pemberian pembiayaan antara lain, yang pertama yaitu jenis usaha, yaitu kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha yang berbeda-beda. Kemudian skala usaha, yaitu besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat tergantung kepada skala usaha yang dijalankan. Semakin besar skala usaha yang dijalankan, kebutuhan modal kerja juga akan semakin besar. Kemudian yang ketiga yaitu tingkat kesulitan usaha yang dijalankan, dan yang terakhir yaitu karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan dibiayai. Kemudian, berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis pembiayaan modal kerja syariah dapat dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu pembiayaan modal kerja mudharabah, yang merupakan pembiayaan modal kerja dalam bentuk kerjasama antara sahibul mal yang sebagai penyandang dana dan mudharib yang memiliki keahlian. Suatu pembiayaan di mana seluruh modal kerja yang dibutuhkan oleh nasabah ditanggung oleh bank syariah, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Modal kerja yang dipenuhi oleh bank syariah biasanya penyediaan barang dagang, pemenuhan bahan baku, dan juga modal kerja lainnya. Kemudian yang kedua yaitu pembiayaan modal kerja istisna, yang merupakan transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai kesepakatan. Tujuan pembiayaan modal kerja istisna ini untuk membiayai kebutuhan modal kerja terutama pengadaan barang di sektor pertanian, perdagangan, maupun industri. Kemudian yang ketiga yaitu pembiayaan modal kerja salam, yaitu fasilitas modal kerja untuk pembelian barang yang masih dipesan terlebih dahulu dengan pembayaran tunai di awal dan barang di akhir. Nasabah memesan barang ke bank, kemudian bank membayar tunai kepada produsen barang tersebut, kemudian nasabah membayar ke bank secara angsuran. Kemudian yang ketiga yaitu pembiayaan modal kerja murabahah, yaitu pembiayaan modal kerja di mana bank syariah membiayai pembelian barang-barang kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan oleh nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan bank yang disepakati. Kemudian yang terakhir yaitu pembiayaan modal kerja ijarah, yaitu akad pemindahan hak penggunaan atau pemanfaatan atas barang atau jasa dengan melalui pembayaran sewa kepada pemilik. Prinsip pembiayaan yang digunakan oleh bank syariah adalah prinsip sewa beli atau ijarah al-muntahiyah bitamlik, karena sifat pembiayaan ini adalah untuk menolong para pengusaha yang membutuhkan modal dan bank juga tidak bermaksud untuk memiliki barang tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cash conversion cycle merupakan salah satu pendekatan dalam mengelola modal kerja. Ini digunakan untuk mengukur perkiraan jumlah hari untuk mengubah aset lancar atau non-kas menjadi kas yang dapat langsung digunakan. Jadi, siklus adanya perubahan dari aset lancar non-kas tadi menjadi kas. Untuk mengukur cash conversion cycle, dapat menggunakan rumus ICP ditambah RCP dikurang PDP. ICP itu apa? ICP atau Inventory Conversion Period itu adalah seberapa lama kita bisa membeli kembali persediaan yang kita miliki. Lalu RCP atau Receivable Conversion Period, yaitu seberapa lama kita bisa menarik piutang. Kemudian PDP atau Payable Deferral Period, yaitu seberapa lama waktu untuk membayar hutang. Nah, ada hitungan ketika kita memutuskan omset kita naik atau turun. Maka kita harus memikirkan cash conversion cycle ini. Berapa persediaan yang kita miliki saat ini? Berapa sering sih kita mengisi ulang stok? Kalau kita membeli barang A pada tanggal 1 Januari, terus kapan lagi kita akan membeli barang tersebut selanjutnya? Misalkan, membeli lagi pada 1 Maret. Nah, di situ ada jarak atau gap 3 bulan di antara Januari sampai Maret. Jadi, itulah harinya persediaan kita bisa keisi lagi. Gambarannya, saat Januari membeli 100,
Kemudian, seiring berjalannya waktu sampai bulan Maret, persediaan habis. Nah, di sana kita beli lagi. Dalam perhitungan hari, cash conversion cycle mencerminkan waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan hasil penjualan dan untuk mengumpulkan inventory. Jadi, bertemunya hasil penjualan yang kita tarik piutangnya dengan mengumpulkan kembali inventory yang tadinya 100, 0, kemudian ke 100 lagi. Contoh, saya punya hari persediaan 90 hari. Memberi piutang 30 hari, totalnya berarti 90 ditambah 30, yaitu ada 120 hari. Berarti kalau keluar modal untuk membeli stok, dan di hari yang sama saya menjual barang dengan cara kredit, saya akan mengonversikan uang saya menjadi uang lagi adalah 120 hari. Saya bisa lebih pendek cash conversion cycle-nya yang tadinya 120 hari. Kalau saya dapat hutang atau dari PDP tadi. Semakin singkat waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan kembali inventory dan piutang tadi, maka akan semakin baik. Dan modal kerja yang bergerak cepat itu lebih menguntungkan daripada menyimpan modal kerja yang tidak produktif dalam aset. Selanjutnya adalah contoh perhitungan modal kerja. Misalnya ada perusahaan yang memproduksi travel bag logo, merencanakan untuk memproduksi dan menjual travel bag sebanyak 72.000 unit per tahun, sehingga dibutuhkan produksi 200 unit per hari, dengan asumsi 30 hari kerja per bulan. Diketahui informasi sebagai berikut. Setiap unit travel bag membutuhkan 2 kg bahan baku kulit. Harga beli baku kulit per kilogram adalah Rp12.000. Pembelian bahan baku selalu dilakukan secara tunai. Setelah dibeli, sambil menunggu proses produksi, bahan baku disimpan di gudang selama 10 hari. Proses produksi membutuhkan waktu selama 5 hari. Penjualan travel bag dilakukan secara kredit dan baru dapat ditagih setelah 30 hari. Upah tenaga kerja langsung adalah Rp10.000 per unit. Lalu biaya pemasaran dan administrasi sebesar Rp6 juta per bulan. Dari data di atas, hitunglah besarnya kebutuhan modal kerja perusahaan tersebut. Perputaran baku. Yang pertama, penyimpanan bahan baku adalah 10 hari, proses produksi 5 hari, penagihan piutang 30 hari, dan total 45 hari. Kemudian perputaran upah langsung. Ada proses produksi 5 hari, penagihan piutang 30 hari, dan total 35 hari. Lalu kita menghitung pengeluaran kas per hari. Yang pertama, bahan baku. Bahan bakunya 200 dikali 2 kg dikali 12.000 sama dengan Rp4.800.000. Lalu upah langsung 200 dikali 10.000 sama dengan 2 juta. Kemudian biaya administrasi dan pemasaran ada 6 juta per 30 hari berarti 200.000. Selanjutnya kebutuhan modal kerja per siklus. Bahan baku ada 45 hari dikali 4.800.000 sama dengan 2.016.000 sama dengan Rp216 juta. Upah langsung 35 hari dikali 2 juta sama dengan Rp70 juta. Biaya administrasi dan pemasaran 35 hari dikali 200 juta. 200.000 sama dengan Rp7 juta. Jadi totalnya adalah Rp293 juta.
Nah, dari perhitungan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perusahaan tersebut harus menyediakan minimal 293 juta dalam satu siklus bisnis, yaitu sekitar 45 hari.